Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab yang kelima, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi satu dalil nakli dan akli, tanda-tanda kedatangan hari akhir, tingkatan surga dan neraka, menjelaskan maknanya, membedakan antara kiamat sugro dan kiamat kubro, menganalisis periodisasinya, mengevaluasi tanda-tanda penghayatannya, serta hikmah terhadap iman kepada hari akhir dengan benar. Mari disimak pembahasannya. Baik, pertama kita akan membahas tentang apa sih arti atau makna dari iman kepada hari akhir. Pertama, kita akan membahas makna hari akhir. Nah, hari akhir disebutkan dalam Al-Quran dengan beberapa kata atau redaksi. Hari akhir disebut juga hari pembalasan, yaitu sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, hari akhir juga disebutkan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3 yang berbunyi, Lang tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Di mana yang berarti karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut istilah, hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta secara total. Langit, bumi, segala isinya, serta seluruh galaksi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan hancur, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah arti daripada hari akhir. Lalu apakah arti dari iman kepada hari akhir? Ya, iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi di akhirat kelak. Jadi kita harus mempercayai bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi. Sebagaimana iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul, dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda dari datangnya hari kiamat? Pertama, ada tanda-tanda kecil, dan yang kedua ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu hamba sahaya wanita melahirkan anak majikannya. Ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki lengkap, dalam kurung sebelah saja, mengembala yang berlomba-lomba, membangun gedung yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, tanda-tanda kecil ini merupakan kiasan atau majas, atau tidak diartikan secara tekstual, tetapi ada makna lainnya. Imam Nawawi menjelaskan maksud budak wanita melahirkan tuannya adalah jika seorang laki-laki memiliki budak wanita, lalu berhubungan dengannya, dan budak itu melahirkan anak. Makna kedua,
Orang kaya menjual budak yang telah melahirkan anak darinya. Selang bertahun-tahun setelahnya, sang anak yang telah tumbuh dewasa membeli budak itu. Hingga jadilah wanita yang sebenarnya adalah ibunya menjadi budaknya. Makna lain adalah ketika orang-orang sudah tidak lagi berbakti kepada ibunya, tidak menghormati ibunya, tidak memuliakan ibunya. Nah, itulah makna yang terkandung daripada hamba sahaya wanita melahirkan anak majikannya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, ya banyak anak yang tidak berbakti lagi kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti lagi kepada ibunya, itu merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, makna berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah setiap orang yang membangun rumah ingin jika rumahnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Mungkin pula bermakna adalah berbangga-bangga dengan menghias dan memperindahnya. Atau makna yang lebih umum dari itu, yaitu telah banyak ditemukan, bahkan bertambah banyak. Hal ini telah nampak dengan jelas di masa sekarang ini, orang-orang banyak berlomba mendirikan bangunan, merasa bangga dengan ketinggian, luas, dan keindahannya. Bahkan masalah ini sampai pada pembangunan gedung pencakar langit. Nah, makna lain ialah ada di mana bangsa ya atau kaum yang dulunya miskin tetapi mendekati hari kiamat, kaum ini menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu membangun gedung-gedung yang tinggi, ya, sehingga kalau sudah masuk masa ini, ya, maka sudah terdapat tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda besarnya yaitu datangnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, adapun hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Hari kiamat menurut Al-Quran, ya, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ialah kiamat kecil, ya, seperti datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Ya, seperti datangnya bencana alam. Ya, itu merupakan kiamat kecil atau kiamat kubro. Nah, datangnya kematian itu juga termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Ila akhiril ayat. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, setelah kita mati, ya, maka kita akan masuk ke dalam alam kubur atau yang disebut dengan alam barzah. Apakah kita langsung mendapatkan balasannya? Ya, kita akan mendapatkan balasan nikmat atau siksa di alam kubur atau di alam barzah. Ya, pertanyaan kubur seperti ditanyakan man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Nah, itu semuanya akan ditanyakan di dalam kubur. Dan tidak ada satupun yang bisa menjawab terkecuali amal ibadah kita yang akan menjawab pertanyaan daripada malaikat-malaikat. Yang kedua, nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang baik amalnya. Jadi, ketika kita dikubur, kita sudah bisa mendapatkan balasan dari amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Ya. Dan apabila amal itu buruk, maka kita bisa mendapatkan siksa kubur apabila amal-amal yang kita lakukan semasa di dunia ini tidaklah baik
atau buruk. Nah, selain kiamat sugro, ada yang namanya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ingat, kejadiannya bersamaan, menyeluruh, dan tidak menyisakan sejengkal pun alam semesta yang selamat dari kehancuran. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniupkan sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat, sementara manusia bingung, tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya, setiap diri hanya mencari keselamatan sendiri. Jadi kalau sudah hancurnya alam semesta ini, maka berakhirlah seluruh kehidupan manusia. Nah, ini adalah hari kiamat menurut teori alam, ilmu alam. Nah, silahkan dibaca di PPT yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya adalah periode hari akhir yang nanti akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Silahkan disaksikan.